Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rera Lufia Putri dari MTK Peminatan 1. Di sini akan membahas mengenai jawaban asesmen sumatif bab vektor. Nah, untuk soal yang pertama itu, di sini ada perhatikan gambar vektor di samping. Vektor AB adalah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa lihat di dalam gambar bahwasanya dari titik A ke titik B itu dia berpindah atau berpindah itu sebanyak 8 kotak ke arah kanan. Kemudian dia berpindah ke bawah itu sebanyak 4 kotak. Kemudian karena dia berpindah dari kiri ke kanan, jadi 8-nya ini tetap positif. Tetapi kalau dari atas ke bawah itu jadi negatif. Karena seperti yang kita ketahui kalau dia berpindah ke bawah itu jadi negatif. Sehingga si 4 ini jadi negatif 4. Dan hasilnya itu adalah 8 dan negatif 4. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Untuk soal yang kedua ini, diketahui dua buah vektor seperti berikut. Hasil dari vektor A dikurang vektor B yang benar dengan metode segitiga adalah, untuk menjawab soal tersebut, itu kita bisa lihat di gambar yang sudah diberikan. Gambar yang ini merupakan gambar dari vektor A dan yang ini merupakan gambar dari vektor B. Dan yang ditanyakan dari soal tersebut itu adalah hasil dari vektor A dikurangi vektor B dengan metode segitiga. Nah, karena yang ditanyakan itu hasil dari vektor A dikurang vektor B, di sini kita bisa lihat vektor A itu adalah gambarnya ini. Jadi kita tinggal gambar seperti gambar yang sudah diberikan, yaitu vektor A-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada negatif vektor B. Sedangkan di gambar itu adalah vektor B. Vektor B dengan negatif vektor B itu adalah berbeda. Jadi kita harus mencari gambar dari si negatif vektor B ini. Untuk mencarinya itu adalah kalau gambar dari negatif vektor B itu merupakan kebalikan dari gambar vektor B-nya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan gambar dari negatif vektor B. Karena di sini yang ditanyakan itu hasil dari penjumlahan vektor A dikurangi vektor B, maka vektor A ini tinggal dijumlahkan dengan vektor negatif B. Gambarnya kan yang ini. Jadi kita tinggal gambar seperti ini. Ini adalah vektor negatif B. Nah, ini gambar dari vektor A dikurangi vektor B. Kemudian kita tinggal karena di sini ada metode segitiga, maka kita harus menarik resultannya ini, yaitu dari ujung vektor A ini ke pangkal vektor negatif B. Dan ini merupakan resultannya. Nah, ini merupakan gambar dari hasil dari vektor A dikurangi vektor B dengan metode segitiga. Dan gambar yang sesuai dengan gambar ini itu adalah yang B. Jadi jawabannya yang B. Nah, untuk soal selanjutnya ini diberikan vektor A, B, dan C. Tentukan vektor resultan dari vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C dengan metode poligon. Untuk menjawab soal ini, kita bisa lihat pada gambar yang diberikan. Di sini ada gambar dari vektor A, ada gambar dari vektor B, dan ada gambar dari vektor C. Nah, di sini pertanyaannya itu kita disuruh menentukan vektor resultan dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C dengan metode poligon. Nah, di sini kita di sini sudah ada vektor A-nya, jadi tinggal kita gambar saja vektor A-nya. Kemudian di situ ditambah dengan vektor B. Vektor B-nya juga sudah ada, jadi tinggal kita tambahkan saja vektor B. Ini kita kasih keterangan, ini vektor A, ini vektor B, dan dikurang dengan vektor C atau negatif C. Di sini hanya ada gambar vektor C,
Dan vektor C itu tidak sama dengan vektor negatif C. Jadi, vektor negatif C itu merupakan kebalikan dari vektor C. Sehingga, apabila vektor C-nya tuh gambarnya kayak gini, berarti vektor negatif C itu gambarnya seperti ini. Karena kebalikan dari gambar vektor C. Ini adalah gambar dari vektor negatif C. Nah, kita langsung saja gambar, ditambahkan ke sini. Ini vektor negatif C. Nah, setelah itu di sini tuh yang ditanyakan tuh adalah resultannya. Setelah gambarnya sudah dapat, kita tinggal menentukan resultannya. Bagaimana cara menentukan resultannya? Titik awal itu ditarik ke titik akhir. Seperti ini. Dan ini merupakan resultan dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Dan gambar yang sesuai dengan gambar ini adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, titik O adalah pusat segi 6 beraturan ABC, DEF. Jika vektor OA sama dengan vektor A dan vektor CD sama dengan vektor B, maka vektor FD sama dengan... Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus perhatikan dulu gambarnya dan kita pahami petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh soal tersebut dan juga apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Yang pertama itu, di sini kita diberitahu jika vektor OA itu sama dengan vektor A. Vektor OA itu kan yang ini nih. Nah, dari sini ke sini itu vektor OA. Dan soal tersebut, vektor OA itu sama dengan vektor A. Nah, kemudian kita diberi lagi nih, di mana vektor CD itu merupakan vektor B. CD. Dari C ke D. Itu merupakan vektor B. Nah, seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah vektor FD. FD itu yang ini. Dari sini ke sini. Vektor FD. Kita kasih arahnya dulu. Nah, untuk menjawab soal itu, kita pertama-tama uraikan dulu vektor FD itu. Nah, vektor FD itu merupakan vektor ini FE, keriting. Vektor FE ditambah dengan vektor ED. Kita uraikan dulu. Vektor FD itu merupakan vektor FE ditambah dengan vektor ED. Nah, di mana vektor FE nih, dari F ke E itu sejajar dengan vektor O ke A. Hanya beda arah. Nah, kalau dia berbeda arah, maka bisa disimpulkan bahwa vektor FE itu merupakan negatif vektor A. Kenapa? Karena dari vektor O ke A aja itu merupakan vektor A. Nah, FE ini kebalikan dari vektor O ke A. Jadi, vektor FE itu merupakan negatif vektor A. Nah, sudah tahu vektor FE itu merupakan vektor negatif A. Ditambah, kita cari vektor ED. Nah, vektor ED ini tuh sejajar dengan apa sih? Vektor ED itu sejajar dengan vektor OC. Nih, vektor OC. Vektor ED itu sejajar dengan vektor OC. Nah, seperti yang kita tahu bahwa vektor OC itu merupakan vektor OD ditambah dengan vektor D ke C. Nah,
yang kita ketahui bahwa vektor O ke D itu sejajar dengan vektor O ke A. Hanya beda arah lagi. Berarti kalau beda arah, vektor O ke A itu kan vektor A. Berarti vektor O ke D itu adalah vektor negatif A. Kemudian vektor DC. D ke C. Itu juga sejajar dengan vektor C ke D. Vektor C ke D itu adalah vektor B kan? Nah, berarti vektor D ke C itu merupakan vektor negatif vektor B. Nah, sehingga didapatkan bahwa vektor OC itu merupakan negatif vektor A dikurang vektor B. Dimana kita perlu ingat lagi tadi bahwa vektor ED itu sama dengan vektor OC. Jadi ED itu sama dengan negatif vektor A dikurang vektor B. Nah, kita sudah dapat. Tinggal dimasukkan negatif vektor A dikurang vektor B. Nah, di sini ada negatif A, negatif A. Berarti bisa kita tulis negatif 2A vektor A. Dan negatif B. Plus tidak usah dibawa lagi, langsung min B saja. Negatif vektor B. Dan ini jawabannya. Dan jawaban yang sesuai itu adalah yang A. Panjang vektor yang harus ditempuh driver tersebut adalah berapa satuan? Untuk menjawab soal ini, yang pertama itu kita memerlukan vektor dari yang ditempuh driver tersebut itu berapa. Kita anggap saja ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Jadi yang pertama kita harus mencari tahu dulu vektor dari AB itu berapa. Vektornya ya. Nah, vektor dari AB itu dia ke kanan sebanyak berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vektor AB itu adalah 12 dan juga 9. Kemudian baru kita bisa dapat panjang dari vektor AB itu. Nah, panjang dari vektor AB itu sama dengan akar 12 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Sama dengan 144 tambah 81 sama dengan akar 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Jadi, panjang vektor yang harus ditempuh driver tersebut adalah 15 satuan. Selanjutnya, soal nomor 3, jika satuan pada gambar sama dengan 2 km jarak sebenarnya, maka jarak sebenarnya yang ditempuh oleh driver tersebut adalah titik-titik kilometer. Nah, di soal sebelumnya itu, yang panjang vektor yang harus ditempuh driver tersebut itu kan kita sudah mencari dan hasilnya itu adalah 15 satuan. Nah, itu berhubungan dengan soal yang akan kita kerjakan yang ini. Jika satuan pada gambar sama dengan 2 km, satu satuan itu adalah 2 km jarak sebenarnya. Maka ini 15 tinggal dikali dengan 2. Sehingga dapat 30 km.
Jadi, jarak sebenarnya yang ditempuh oleh driver tersebut adalah 30 km. Jika kecepatan rata-rata driver tersebut 60 km per jam, waktu yang diperlukan untuk mengantarkan pesanan dari toko hingga sampai ke rumah pemesan adalah berapa menit? Yang pertama, kita cari diketahuinya dulu. Diketahuinya tadi kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, kemudian di soal sebelumnya kita sudah dapat bahwa jaraknya itu adalah 30 km. Tinggal kita masukkan ke rumus yang sudah diberikan di soal, yaitu adalah waktu sama dengan jarak 30 km dibagi dengan kecepatan, yaitu km per jam. Ini coret-coret 30 160 jadi setengah atau 0,5 jam. Nah, ini kita ubah ke menit, jadi tinggal dikali dengan 60 sehingga hasil adalah 30 menit.